Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokia Dita dengan NIM 2105111541. Saya dari PGSD Universitas Riau Fakultas FKIP. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi UTS dari tugas mata kuliah konsep dasar fisika. Nah, sebelumnya, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai percobaan dari pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengukit. Sebelumnya, mari kita bahas sama-sama pengertian dari pesawat sederhana ini sendiri. Nah, pesawat sederhana ini adalah suatu alat mekanik yang digunakan untuk mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Nah, pesawat sederhana ini juga berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Pesawat sederhana ini terbagi dari beberapa jenis, yakni ada 4. Yang pertama adalah tuas atau pengukit yang akan kita lakukan percobaannya nanti. Nah, tuas atau pengukit ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengungkit suatu benda. Yang kedua ada katrol. Nah, katrol ini adalah alat yang digunakan untuk mengangkat suatu barang. Misalnya saja contoh katrol itu ada pada katrol yang ada di sumur, yang di tepinya itu dikasih tali untuk memudahkan kita mengangkat air dari sumur. Nah, yang ketiga ada namanya bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah suatu alat yang bentuknya bidang datar yang memiliki sudut serta bentuknya horizontal yang digunakan juga untuk memindahkan suatu barang, biasanya yang bersifat berat, contohnya dari bawah ke atas, seperti kita memindahkan drum dari bawah ke atas truk. Nah, yang keempat ada roda berporos. Nah, roda berporos ini adalah alat yang digunakan untuk kita memindahkan suatu barang juga. Nah, contoh roda berporos ini adalah roda pada alat yang digunakan untuk mengangkat pasir. Nah, kemudian apa sih manfaat dari pesawat sederhana ini? Yang pertama, mengubah bentuk suatu energi. Yang kedua, yaitu mengurangi daya. Dan yang ketiga, yaitu memperbesar kecepatan dan juga mengubah arah. Oke, baiklah. Sekarang kita akan melakukan mengenai percobaan pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengukit. Nah, di sini kita asumsikan bahwa di sini adalah titik kuasa, di sini titik tumpu, dan di sini adalah titik beban. Di sini ada uang koin 1000 dan ini juga. Kemudian di sini ada penggaris serta sini titik tumpunya adalah kita asumsikan sebagai tutup basa. Nah, apabila titik tumpu dan titik tumpu dan titik tengah antara titik kuasa dan titik beban memiliki besar yang sama, maka keadaannya akan seimbang seperti yang bisa kita lihat. Jika titik tumpu mendekati titik beban, maka di sini akan terlihat bahwa titik kuasa akan menurun. Kemudian apabila kita dekatkan kembali titik tumpu kepada titik beban, maka di sini akan terlihat kembali titik kuasanya akan semakin menurun. Yang artinya, jika kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat beban akan semakin sedikit dan beban akan semakin lebih ringan. Selanjutnya, titik tumpu akan didekatkan kembali kepada titik kuasa. Nah, bisa kita lihat di sini yang terjadi adalah titik kuasa adalah titik beban akan menurun. Kemudian jika didekatkan lagi titik tumpu ke titik kuasa, maka titik beban akan semakin menurun. Hal ini berarti kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat beban dan juga beban akan terasa sangat berat. Jadi, dari percobaan kali ini, hal yang dapat kita simpulkan adalah bahwa apabila lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban, maka keuntungan mekanik yang kita dapatkan ketika kita mengangkat suatu beban akan semakin banyak. Hal ini berarti tenaga yang kita keluarkan akan semakin sedikit dan beban akan semakin ringan.